Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perpongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail T30 yang tipe XT ya. Ini untuk keluhannya teman-teman, mesinnya susah hidup. Nah, pada saat sudah hidup suaranya kasar sekali dan mesinnya pincang. Nah, ini tahunnya 2006. Tadi kondisi kemarin itu masih bisa hidup, tapi mesinnya pincang ya. Pop, seperti itu. Setelah itu tidak bertenaga dan suaranya sangat kasar sekali. Nah, ini kondisi sudah kita analisa untuk Nissan X-Trail-nya. Jadi ini sudah tidak bisa kita coba-coba tes lagi ya teman-teman, nggak bisa kita hidupkan lagi untuk mesinnya karena untuk kondisi mesinnya itu seperti ini sudah kita cek semua untuk bagian mobilnya. Ternyata di bagian piping ya, nah silinder headnya untuk oli sudah bercampur dengan air ya teman-teman. Nah ini tutup juga kondisi seperti ini, udah putih ya. Nah, ini jadi air itu sudah bocor ke dalam mesin, jadi bisa menyebabkan olinya jadi seperti ini. Nah, jadi kita mau periksa dulu untuk mesin ini. Suara kasar, mesin pincang, tidak bertenaga. Nah, kita akan bongkar dulu ya teman-teman. Ini kita akan lakukan pembongkaran untuk silinder headnya, lalu nanti kita cek di bagian piston, di bagian ring pistonnya juga nanti kita cek ya, karena ini sudah sangat sulit sekali untuk hidup untuk mesinnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan lanjut dulu untuk melakukan pembongkaran untuk Nissan X-Trail T30. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, tuh silinder headnya sudah kita lepas ya. Untuk langkah awalnya kita lepas dulu bagian silinder headnya atau deksel ya. Nah ini terlihat ya teman-teman, di bagian tengah nih packing silinder headnya, ini packing ya, belum kita lepas packingnya. Ini jebol ya, ini jebol. Ini yang membuat kompresnya itu bisa nyebrang ke sana dan kemari, dan bisa sebaliknya ya. Ini juga kosong, sini juga ya. Nah jadi kompresnya itu bisa nyebrang ke sana, dan tadi sempat ada oli yang bercampur dengan air, karena di sini juga ada kebocoran di sini juga, jadi menyebabkan olinya bercampur. Jadi kita tidak berani tadi untuk menghidupkannya lagi, kita takut semakin parah ya teman-teman. Jadi untuk indikasinya ini, untuk analisa kita packing silinder head yang menyebabkan mesinnya pincang. Nah untuk pistonnya teman-teman, kondisinya masih standar, dan inilah yang membuat suaranya kasar ya. Suaranya tok 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 seperti itu, dan seperti ini untuk koclaknya pistonnya. Nah sangat koclak sekali. Ini menyebabkan suara kasar ya teman-teman. Nah untuk kesemuanya ya pistonnya kasar. Nah ini akan kita naikkan oversiznya menjadi 50, karena ini masih standar. Kita naikkan ke 50 agar lebih padat ya, karena kalau kita colok ring aja nanti akan seperti itu lagi, karena di bagian ini juga terdapat cakok-cakok yang lumayan dalam dan baret-baretan ya. Ini menyebabkan asap putih yang ngebul pada saat mesin hidup. Jadi kendalanya mobil ini sangat banyak sekali, suaranya kasar, asapnya ngebul, mesinnya pincang dan tidak bertenaga. Jadi kita lakukan overhaul untuk blok silindernya, kita lepas, kita turunkan. Oke, nanti kita akan record lagi. Oke, kita lanjut dulu. Dan untuk yang di deksel ya, itu yang di deksel terlihat klep yang nomor klep yang nomor 2 dan 3 sangat hitam sekali,
seperti ini. Dan yang nomor 4 itu lumayan ya, nggak hitam. Dan ini lumayan juga nomor 3. Jadi yang fungsi itu di nomor 1 ini yang kondisinya bagus. Jadi yang nomor 2, 3 dan nomor 1, 2 dan 3 ini yang terlalu parah sekali ya untuk nyebrangnya kompresnya. Oke teman-teman, nanti kita akan skor untuk labnya karena sangat kotor sekali. Kita skor, kita lepasi semua ini satu persatu, kita cuci bersih, baru nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, untuk mesin Nissan Xtrail-nya kita mau buka dulu di bagian mesinnya. Kita akan lepasin semua, kita periksa satu persatu, piston, stang piston dan juga nanti mentalan nanti kita periksa. Sudah kita turunkan ya tuh mesinnya. Kondisinya kita mau bongkarin dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini teman-teman, tuh silinder headnya sudah kita pasang ya. Ini untuk Nissan Xtrail T30 yang keluar asap dan suaranya kasar, yang kemarin tidak bisa hidup lagi ya setelah sampai di bengkel, karena packing dieselnya itu atau silinder head itu udah masuk ke lubang bakar, jadi menyebabkan businya basah, nggak bisa di starter, tidak bisa hidup mesinnya pada saat di starter. Ini sudah kita bongkar semua. Untuk pistonnya kita ganti, kita naikkan ampersisnya menjadi 50. Ini sudah kita cuciin semua, kita bersihkan ya teman-teman. Nah ini linernya sudah mulus, sudah kita naikkan ke 50 karena kemarin cakok-cakok ya di sini. Itu penyebabnya gara-gara pada saat mesinnya dimatikan, lalu memang jarang dipakai ya, untuk mobilnya jarang dipakai. Jadi packingnya itu bocor, airnya masuk ke dalam ruang bakar, lalu mengendap dan menyebabkan karat. Nah disitulah pada saat di starter karat tadi itu sedikit demi sedikit menggores di bagian linernya, lalu menyebabkan menjadi bergelombang dan menyebabkan suara kasar. Jadi suaranya tok 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 seperti itu ya. Jadi pistonnya juga sudah oblak. Ini sudah kita ganti semua. Ini tinggal kita bersihkan sedikit lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah ini teman-teman, tuh mesin Nissan Xtrail mau kita rakit ya untuk mesinnya. Ini sudah kita cuci untuk blok silindernya, untuk silinder headnya tadi sudah. Nah jadi untuk pemasangannya itu perakitannya kita harus perhatikan dulu. Setelah di overhaul kita harus cek kembali di bagian sela ring pistonnya ya. Nah ini kita masukkan seperti ini, sini dan di sini. Itu tidak boleh terlalu lebar untuk celahnya. Jadi ini sudah kita paskan, tinggal kita pasang pistonnya, lalu kita pasang untuk mentalannya ya, nanti kita pasang dulu semua. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, mesin Nissan Xtrail sudah kita naikkan ya, perlahan kita pasangin satu persatu. Ini untuk keluarnya kemarin yang setelah sampai di sini sayangnya kemarin tidak bisa hidup lagi ya. Itu kita record kemarin sudah tidak bisa hidup. Akhirnya kita lakukan pembongkaran, dan yang paling menonjol kerusakannya itu di bagian puringnya atau linernya ya, mengalami cakok dan sudah terlalu longgar sekali untuk pistonnya, jadi menyebabkan mesinnya susah hidup karena kompresnya berkurang, sudah tidak ada kompresnya, juga airnya juga bercampur dengan oli dan air yang dari radiator masuk ke ruang bakar. Sudah kita pasang sedikit-sedikit di bagian timing, rantai timingnya. Untuk pasang rantai timingnya itu sudah ada di tutorial kita. Hari ini kita hanya record untuk bagian pemasangan. Tuh mesin Nissan Xtrail ini sudah kita rakit. Oke, kita lanjut dulu. Untuk bagian bawah kemarin kita masangnya itu tidak langsung kita naikkan keseluruhannya ya, karena lokasinya sedikit sempit. Jadi seperti biasa kita cicil dulu dari blok silinder, kita naikkan, setelah itu pompa oli yang di bawah, baru kita pasang untuk silinder head. Jadi kita barusan selesai pasang silinder head, tinggal kita masangin untuk bagian pipa-pipa dan juga untuk kabel-kabelnya. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, tuh Nissan Xtrail T30 yang bermasalah di bagian mesinnya ya. Ini keluhannya kemarin itu suaranya kasar dan mesinnya pincang,
puk, tidak bisa apa ya, sangat goyang sekali mesinnya, tidak bisa stasionernya nggak bagus. Nah jadi sebelumnya kemarin itu sudah pernah dibongkar vacuum cylinder headnya ya, sudah diganti. Belum lama ya kata pemiliknya seperti itu, tapi memang suara kasarnya itu sudah ada. Jadi pada saat diganti dekang pertama, diganti silinder head ya, vacuum cylinder head yang pertama itu memang suaranya sudah kasar. Nah jadi kali ini mobilnya sudah masuk ke bengkel kita, dan kemarin itu sudah kita analisa. Begitu kita mau hidupkan mesinnya tidak bisa hidup lagi, dan menurut analisa kita kemarin terpaksa mesinnya harus kita lakukan pembongkaran. Nah, dan alhamdulillah hari ini sudah kelar kita kerjakan, dan sudah kita naikkan mesinnya, sudah kita rapikan. Kita mau coba starter untuk hidupkan mesinnya. Oke, kita coba starter mesinnya. Untuk mesinnya sudah hidup ya teman-teman, suaranya sudah halus, untuk hidupnya juga sudah gampang ya, sudah mudah. Begitu kita starter mesinnya langsung ceprung hidup. Nah ini ada sedikit masih terlihat ada sedikit guncangan dari bagian mesinnya, ada sedikit guncangan seperti ada pengapian yang tidak normal ya. Coba nanti kita mau periksa dulu di bagian koil. Kalau busi kemarin sudah kita ganti baru keempat-empatnya, karena memang busi yang lama itu karena terendam air terus di dalam, jadi berkarat ya, dan kita tidak mungkin memasangnya lagi, jadi kita harus ganti baru. Jadi untuk koilnya belum ada kita periksa, lotsongnya juga belum, ini baru kita hidupkan ya mesinnya. Ini ada sedikit ginjal-ginjalan ya, atau ginjal-ginjal sedikit di bagian mesinnya, nanti kita periksa juga di bagian koil, dan juga kabel-kabelnya nanti kita cek lagi nih. Tapi intinya mesin ini sudah hidup, sudah halus, suaranya sudah tidak tok 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 seperti kemarin ya. Karena kemarin pada saat mau kita record kembali untuk mesinnya, alhasil tidak bisa kita hidupkan lagi ya, karena sudah terlalu parah kebocoran di bagian vacuum cylinder headnya. Oke, jadi untuk mesin Nissan X-Trail 30 sudah selesai, alhamdulillah. Nah semoga video ini bermanfaat. Siapa tahu teman-teman ada yang mengalami hal yang sama. Coba dianalisa betul-betul di bagian mesinnya yang bisa mengalami suara kasar, dan juga mesinnya pincang ya, gerinjal. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam otomotif.